Perkenalkan, nama saya Esther Tiffany Sinaga dengan NIM C0E025023 dari Program Studi D4 Keuangan Daerah Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai cara menghitung pajak, khususnya terkait norma perhitungan dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Norma perhitungan merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan penerapan norma perhitungan dalam menghitung pajak terutang. Kita masuk ke latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami cara menghitung pajak dengan benar. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki pembukuan yang lengkap sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan penghasilan neto. Untuk itu, digunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagai cara sederhana dalam menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung pajak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan norma perhitungan pajak. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP diperoleh dari penghasilan neto dikurang PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Sumber penghasilan meliputi penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan, dan penghasilan lain-lain. Jika terjadi kerugian, maka dapat dilakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan. Kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah pengurangan kerugian pada suatu tahun pajak terhadap penghasilan pada tahun berikutnya. Jenis kompensasi kerugian ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal antar unit usaha dalam tahun yang sama, sedangkan vertikal ke tahun berikutnya atau maksimal 5 tahun. Tujuan kompensasi kerugian adalah untuk meringankan beban pajak wajib pajak di masa yang akan datang. Tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH, dan tarif efektif rata-rata atau TER pemotongan PPH pasal 21. Dan yang tarif kedua adalah tarif pajak khusus untuk menghitung PPH pasal 21, 22, 23, PPN, PPNBM, BPH, TB. Cara perhitungan. Cara perhitungan pajak sesuai Undang-Undang Pasal 17. Rumus PPH wajib pajak badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikali tarif pasal 17. Yang ketiga, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH dikali tarif pasal 17. Rumus PPH atau wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Yang ketiga, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Kita masuk ke contoh soal. Peredaran bruto PT Sanjaya dalam tahun pajak 2016 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Perhitungan pajak penghasilan yang terutang yaitu jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, yaitu 4 miliar 800 juta dibagi dengan 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. Selanjutnya, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu 3 miliar dikurang 480 juta sama dengan 2 miliar 520 juta. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% dikali 25% dikali 480 juta sama dengan 60 juta. Totalnya 25% dikali 2 miliar 520 juta sama dengan 630 juta ditambah 60 juta sama dengan 690 miliar. Cara perhitungan pajak sesuai dengan PPH 21. Yang pertama, tarif efektif bulanan atau sesuai PTKP. Tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata atau TER. Yang kedua, tarif efektif harian, yaitu jumlah penghasilan per hari. Jika dia lebih kecil dari 450, tarifnya 0%. Jika dia lebih besar 450 sampai 2.500.000, dia tarifnya 0,5%.
Norma perhitungan pajak. Norma perhitungan penghasilan adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Norma perhitungan pajak. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas yang pertama, norma perhitungan umum, yaitu yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000. Yang kedua, norma perhitungan khusus, yaitu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma perhitungan. Wajib pajak perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Kesimpulannya, seni negosiasi bisnis melibatkan pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan melalui persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, dan rasa saling menghormati. Negosiasi dapat dipertahankan jika para negosiator menerapkan strategi yang saling menguntungkan, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik secara bijaksana.